Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulala Hoirina. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang salah satu materi, yaitu materi tentang pengenalan kitab hadis sekunder, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Imam bi Ahadits Al-Ahkam karya Ibnu Daqi Al-Id. Sebelum ke pengenalan kitab dan metode penyusunannya, di sini saya akan menjelaskan biografi dari pengarang kitabnya terlebih dahulu. Yang mana nama lengkap dari pengarang kitab ini yaitu Muhammad bin Ali bin Wabah bin Muti Al-Kushairi Al-Qahiri Al-Maliki, yang mana beliau ini lebih dikenal dengan Ibnu Daqi Al-Id. Dan beliau ini merupakan salah satu ulama besar Islam yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 625 Hijriah atau 1228 Masehi di wilayah Kaus, Mesir. Dan beliau wafat atau meninggal dunia pada tahun 702 Hijriyah atau 1302 Masehi. Dan di sini nama Ibnu Daqi ini berasal dari gelar atau julukan kakeknya yang dikenal dengan Daqi Al-Id. Meskipun arti harfiahnya ini sedikit unik, yaitu tepung hari raya, namun itu hanyalah lakop atau julukan pada saat itu. Kemudian Ibnu Daqi Al-Id ini tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang kaya, yang mana lingkungan ini kaya akan ilmu dan kearifan yang dipandu oleh ayahnya, yaitu Majuddin Ali bin Wahab di desa Kaus, Mesir, di desa kelahiran dari Ibnu Daqi ini. Kemudian kota Kaus ini yang mana tempat Ibnu Daqi Al-Id ini dibesarkan juga dikenal sebagai pusat keilmuan di daerah Soid, Mesir, menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama pada masa itu. Dan disinilah Ibnu Daqi Al-Id ini mulai memperdalam pengetahuannya, mulai dari mempelajari Al-Quran bersama ayahnya hingga memperdalam pemahaman fikih mazhab Maliki, hadis, dan usul fikih. Namun, Ibnu Daqi Al-Id ini tidak membatasi dirinya pada satu madhab saja. Beliau juga belajar fikih madhab Syafi'i dari murid ayahnya, yaitu Syekh Al-Qadi Bahauddin Hibatullah bin Abdullah Al-Utsri Al-Qifti. Kemudian, latar belakang pendidikan Ibnu Daqi Al-Id ini tidak hanya mencakup pengetahuan yang luas dalam bidang agama dan bahasa Arab, tetapi juga mencerminkan keinginan dan tekadnya untuk terus mengembangkan diri dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan. Kemudian, karya-karya beliau banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia Islam. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah kitab Ihkam fi Ahkam fi Syarah Omdah Al-Ahkam. Ada juga beberapa karya yang lainnya, antara lain yaitu Syarah Al-Arba'in An-Nabawiyah dan beberapa karya dalam usul fikih dan bahasa. Selanjutnya di sini tentang pengenalan kitab Al-Imam bi Ahadits Al-Ahkam, yang mana kitab ini merupakan karya monumental dari Imam Ibnu Daqi Al-Id, dari pengarangnya sendiri, yang menguasai berbagai cabang ilmu, terutama hadis dan fikih. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Umdatul Ahkam. Kemudian dalam kitab ini Ibnu Daqi Al-Id menjelaskan setiap hadis dari berbagai sisi, mulai dari aspek bahasa, makna lafaz, pemahaman hukumnya menurut berbagai mazhab fikih. Beliau juga tidak hanya membatasi penjelasan pada satu mazhab saja, meskipun beliau dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i.
Tetapi beliau menjelaskan perbedaan pendapat di antara ulama, kemudian menyebutkan dalil masing-masing pendapat tersebut, dan kadangkala juga beliau juga memberikan tarjih atau penilaian mana yang lebih kuat berdasarkan dalil analisisnya. Kemudian gaya penulisan kitab ini ilmiah dan sangat kritis, yang mana Ibnu Daki memadukan kedalaman ilmu hadis dengan keluasan wawasan fikih serta mempertimbangkan juga kaidah-kaidah usul fikih dan qawaid fikih. Kemudian di sini tentang metode penyusunan kitab Al-Imam bi Ahadits Al-Ahkam. Metode dan penyusunan kitab ini menunjukkan keahlian pengarangnya, keahlian Ibnu Daki Al-Id dalam memadukan antara ilmu hadis, ilmu fikih, dan usul fikih secara harmonis. Kitab ini ditulis sebagai syarah atau penjelasan, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Dalam menyusun syarahnya, Ibnu Daki ini menggunakan pendekatan sistematis yang mencerminkan keluasan ilmu yang beliau miliki. Dan setiap bagian kitab disusun berdasarkan pembagian tema fikih klasik seperti bab tentang toharoh atau bersuci, kemudian bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab jual beli, bab nikah, dan bab-bab yang lainnya. Dan urutan ini mengikuti sistematika fikih dalam kitab-kitab muktabar sehingga memudahkan para pembaca atau para pelajar untuk memahami hadis dalam konteks hukum Islam. Dan di setiap bab, hadis-hadis dari Umdatul Ahkam dikutip secara berurutan, kemudian dijelaskan secara rinci oleh penulis, oleh Ibnu Daki ini. Kemudian dalam metode penjelasannya, Ibnu Daki ini memulai dengan menyebutkan teks hadis secara lengkap, lalu dilanjutkan dengan penjelasan makna lafaz-lafaz penting dari sisi bahasa Arab. Beliau ini menjelaskan struktur kalimat dari makna istilah syar'i yang terkandung dalam hadis tersebut. Kemudian setelah itu beliau masuk pada pembahasan inti, yaitu aspek hukum yang bisa diambil dari hadis. Dan di sini metode beliau tidak bersifat taklid atau mengikuti tanpa dalil terhadap satu madhab. Meskipun beliau adalah ulama Syafi'i seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, beliau bersikap objektif dan adil dalam menyebutkan dan menganalisis pendapat-pendapat fikih yang ada. Bahkan dalam beberapa tempat beliau menggunakan pendekatan istinbat dan tarjih berdasarkan kaidah usul. Maka dengan demikian metode dan penyusunan kitab ini sangat sistematis dan ilmiah sekali. Kemudian yang terakhir yaitu tentang penilaian dan kritik terhadap kitab Al-Imam bi Ahadits Al-Ahkam. Kitab ini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ihkam Al-Ahkam mendapat apresiasi luas dari kalangan ulama sejak masa klasik hingga saat ini, hingga masa kini. Kitab ini menempati posisi istimewa dalam khazanah ilmu hadis hukum atau ahadits al-ahkam karena kitab ini mampu memadukan antara kekuatan sanad dan ketelitian dalam fikih. Penulisnya yaitu Ibnu Daki Al-Aid ini dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu fikih, ilmu usul, dan ilmu hadis, sehingga syarah yang ia susun ini bukan hanya bersifat penjelasan redaksional, tetapi juga sangat kaya dengan analisis hukum dan pendalilan lintas mazhab. Dan dari sisi metodologi, kitab ini disusun dengan sistematika yang rapi, yang mana pengarangnya ini, penulisnya memulai dengan menyebutkan hadis, kemudian menjelaskan makna bahasa dan istilah, lalu mengulas kandungan fikihnya, disertai perbandingan pandangan ulama. Beliau juga terkadang menyentuh aspek sanad dan kualitas periwayatan, meskipun tidak menjadi fokus utama dalam penyusunan kitab ini. Dan yang menarik, penulis mampu menggabungkan pendekatan tekstual atau nasah dengan pendekatan rasional atau ijtihadi, sehingga kitab ini sangat cocok dijadikan rujukan dalam pembelajaran fikih berbasis hadis. Jadi kitab ini sangat mendapat banyak apresiasi dari para ulama-ulama karena penulisnya sendiri ini banyak menguasai ilmu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya
Mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.